Yogyakarta, 1949. Debu revolusi belum sepenuhnya mengendap di jalanan Malioboro. Udara masih berbau mesiu dan harapan. Di kota ini, kemerdekaan bukan sekedar kertas proklamasi yang dibacakan di Jakarta, melainkan degup jantung yang berdenyut di setiap sudut kampung. Ketika senjata mulai diletakkan, sebuah pertanyaan besar menggantung di langit Jawa. Setelah merdeka secara fisik, bagaimana kita merdeka secara jiwa? Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Namun, lebih dari itu, Yogyakarta tahu bahwa seni adalah senjata yang tak pernah kehabisan peluru. Disinilah, di rahim ibu kota revolusi ini, benih-benih Institut Seni Indonesia Yogyakarta mulai disemaikan. Bukan di gedung-gedung megah berlapis marmer, melainkan di pendopo-pendopo tua, di sela-sela dinding keraton, dan di ruang-ruang kelas sederhana yang atapnya menaungi mimpi para maestro muda. Ini bukan sekedar cerita tentang sebuah kampus. Ini adalah hikayat tentang bagaimana Indonesia mencoba melukis wajahnya sendiri, menarikan jati dirinya, dan menyanyikan lagu kebebasannya. Bersama Bom Seni, mari kita ikuti perjalanan berdirinya kampus paling keren sedunia. Mari kita putar waktu ke 15 Januari 1950. Matahari pagi menyinari bangsal Kepatihan. Di sana, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ki Sarmidi Mangunsarkoro berdiri tegak. Di hadapannya berkumpullah para perupa, pejuang yang kini mengganti senapan dengan kuas. Hari itu, Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI lahir. Ia lahir dari kegelisahan. R.J. Katamsi, sang direktur pertama, bersama para pendiri lainnya, paham betul bahwa seni rupa Indonesia harus memiliki rumah. Bukan rumah sewaan dari kolonial, tapi rumah yang pondasinya digali dari tanah kita sendiri. ASRI adalah jawaban atas dahaga identitas. Kampus Gampingan, siapa yang bisa melupakan nama itu? Bagi para alumni tua, Gampingan adalah mantra. Di sanalah Avandi pernah melintas, di sanalah Hendra Gunawan menularkan semangat kerakyatan, di sanalah Edi Sunarso belajar memahat yang kelak akan melahirkan patung-patung dirgatara di Jakarta. Gampingan adalah kawah candra di muka. Di sana seni tidak elitis, seni berbau keringat, berbau cat minyak murahan yang dicampur semangat berapi-api, dan berbau rokok kelemak menyan para dosen yang berdiskusi tentang kepribadian nasional hingga larut malam. Mahasiswa ASRI bukan hanya belajar menggambar anatomi, mereka belajar menggambar nasib bangsa. Mereka adalah seniman pejuang, sebuah julukan yang bukan sekedar retorika, tapi sumpah setia pada estetika Nusantara. Namun, rupa saja tak cukup untuk menampung gelora jiwa Yogyakarta. Angin perubahan terus bertiup. 2 tahun setelah ASRI berdiri, pada tahun 1952, di sebuah sudut lain kota, nada-nada mulai disusun. Sekolah Musik Indonesia atau SMIND berdiri, yang kelak pada tahun 1961 bermetamorfosis menjadi Akademi Musik Indonesia atau AMI. Di AMI, partitur-partitur barat bertemu dengan kepekaan telinga timur. Mozart dan Beethoven dipelajari dengan takzim. Namun di luar kelas, para mahasiswa mendengar denyut gamelan yang tak pernah mati. Mereka belajar bahwa musik adalah bahasa universal, namun dialeknya haruslah Indonesia. AMI mendidik jari-jari lincah untuk tidak hanya memainkan lagu orang lain, tapi mencipta simfoni bagi negerinya sendiri. Dan tak lengkap rasanya Yogyakarta tanpa gerak. Pada tahun 1961, Konservatori Tari Indonesia atau KONRI lahir, yang kemudian mekar menjadi Akademi Seni Tari Indonesia atau ASTI pada tahun 1963. ASTI adalah penjaga api. Di bawah naungan nilai-nilai keraton dan kearifan lokal, ASTI menggali kembali harta karun tari yang sempat tertidur. Bayangkan suasana masa itu. Di satu sisi kota,
mahasiswa ASRI sedang berdebat tentang surrealisme. Di sisi lain, mahasiswa AMI sedang membedah harmoni kontrapung. Dan di pendopo ASTI, tubuh-tubuh muda meliuk, menafsirkan ulang wiraga, wirama, dan wirasa. Ketiga entitas ini, ASRI, AMI, dan ASTI, berjalan beriringan bak tiga sungai yang mengalir deras, membelah Yogyakarta dengan alirannya masing-masing. Mereka berbeda warna, berbeda arus, namun bermuara pada satu samudera yang sama, seni Indonesia. Waktu bergulir, dekade berganti. Zaman menuntut lebih. Tahun 80-an datang dengan tantangan modernitas yang lebih kompleks. Seni tak bisa lagi berdiri terkotak-kotak. Rupa butuh suara, gerak butuh ruang visual. Tiga kekuatan besar ini perlu disatukan menjadi sebuah raksasa kebudayaan. Maka turunlah titah sejarah. Melalui keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 1984, tanggal 30 Mei 1984, takdir itu tertulis. ASRI, AMI, dan ASTI meleburkan ego sektoral mereka. Pada tanggal 23 Juli 1984, Menteri Nugroho Noto Susanto meresmikan kelahiran entitas baru itu. Namanya sederhana namun berat maknanya. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Penyatuan ini bukan sekedar administrasi, ini adalah pernikahan filosofis. Bayangkan betapa sulitnya menyatukan seniman rupa yang eksentrik dan bebas dengan penari yang disiplin pada pakem dan musisi yang terikat pada ketukan metronom. Namun di bawah kepemimpinan rektor pertama, Profesor Dr. Bud Mukhtar, isi Yogyakarta mulai melangkah. Lambang baru diciptakan, Dewi Saraswati. Dewi ilmu pengetahuan dan seni itu digambarkan dengan 4 lengan, membawa lontar atau ilmu, vina atau seni budaya, tasbih atau spiritualitas tiada henti, dan berdiri di atas teratai atau kesucian. Ia dikelilingi sayap angsa yang berjumlah 5 helai bulu, simbol Pancasila. Lambang itu adalah janji bahwa isi Yogyakarta tidak akan menjadi menara gading. Ia akan menjadi angsa yang bijaksana yang mampu memilah air keruh dari air jernih, memilah pengaruh asing yang merusak dari yang membangun. Namun, penyatuan hati butuh penyatuan raga. Kampus-kampus lama yang tersebar di Gampingan, Suryo Diningratan, dan Jalan Solo, meski penuh memori, tak lagi cukup menampung mimpi yang kian membesar. Gedung-gedung tua itu sesak oleh ambisi ribuan mahasiswa yang datang dari Sabang sampai Merauke. Maka, dimulailah babak bedol desa yang emosional. Perpindahan ke selatan, ke Jalan Parangtritis, ke sebuah wilayah bernama Sewon di Kabupaten Bantul. Saat itu, Sewon masihlah alas bagi sebagian orang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, justru di kesunyian Bantul inilah isi menemukan kanvas raksasanya. Proses pemindahan itu penuh romantika. Meninggalkan Gampingan adalah seperti meninggalkan rumah masa kecil. Ada tangis haru saat dinding-dinding penuh mural sejarah harus ditinggalkan. Namun, menatap Sewon adalah menatap masa depan. Gedung-gedung baru dibangun dengan arsitektur yang megah, namun tetap nyeni. Beton-beton kokoh berdiri di antara sawah-sawah yang hijau. Sewon menjadi laboratorium raksasa. Di sini, di tanah Sewon, batas-batas jurusan mulai kabur. Mahasiswa teater bisa minum bekonang bersama mahasiswa desain komunikasi visual. Mahasiswa etnomusikologi bisa berjamming ria dengan mahasiswa seni murni. Udara Sewon menjadi udara kreatif yang paling padat di Indonesia. Kini, lihatlah isi Yogyakarta hari ini. Ia bukan lagi sekedar sekolah gambar atau sekolah tari. Ia adalah benteng terakhir sekaligus garda terdepan kebudayaan Nusantara. Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, dan Fakultas Seni Media Rekam berdiri gagah sebagai 3 pilar utama. Di lorong-lorong kampusnya, Anda akan mendengar dialek dari Batak, Dayak, Papua,
hingga aksen Bali yang kental berbaur dengan bahasa Jawa yang halus. ISI adalah miniatur Indonesia yang sesungguhnya. Disinilah lahir para pemenang Piala Citra, para perupa yang karyanya terjual miliaran rupiah di balai lelang, para desainer yang merancang identitas visual perusahaan unicorn, hingga para dalang yang menjaga agar wayang tidak mati ditelan TikTok. Sejarah ISI Yogyakarta adalah sejarah tentang keberanian. Keberanian RJ Katamsi mulai dari nol. Keberanian para pendahulu meleburkan diri. Keberanian meninggalkan kenyamanan Gampingan demi kebesaran Sewon. Filosofi Saraswati benar-benar hidup. Kampus ini tidak mencetak tukang. Kampus ini mencetak empu. Manusia-manusia yang tidak hanya terampil tangannya, tapi tajam rasa dan pikirnya. Manusia yang sadar bahwa seni bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk menyuarakan kebenaran, mengkritik ketidakadilan, dan merawat kewarasan bangsa. Jika Anda berjalan melintasi Jalan Parangtritis KM 6,5, menengoklah ke arah gerbang megah itu. Jangan hanya melihat gedungnya, lihatlah roh yang bersemayam di dalamnya. Di sana, ada keringat ribuan seniman yang pernah begadang menyelesaikan tugas akhir. Ada doa orang tua yang berharap anaknya menjadi seniman yang berguna. Ada jejak sejarah panjang dari tahun 1950 yang tak terputus. ISI Yogyakarta berdiri tegak bukan sebagai monumen masa lalu, melainkan sebagai suar. Suar yang terus mengirimkan sial ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia memiliki peradaban, bahwa kita memiliki rasa, dan bahwa seni kita tidak akan pernah mati. Di tanah Sewon ini, sejarah masih terus ditulis. Oleh goresan kuasmu, oleh hentakan kakimu, oleh petikan dawaimu. Karena ISI Yogyakarta adalah kamu, adalah kita, adalah jiwa seni Indonesia yang abadi. Dan mungkin saja ISI memang lahir ketika Tuhan sedang melukis.